Halo, selamat pagi anak-anak. Oke, selamat pagi semua ya. Bagaimana, apa kabar kalian hari ini? Sehat? Oke, baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, aku mau mengajak kalian semua untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita absen dulu ya anak-anak ya. Fatima hadir? Ada Fatima? Fatima ada? Oke. Alwi? Oke. Hilmi, mana Hilmi? Oke. Lalu Faris. Where are you, Faris? How are you today, Faris? Is it good? Not good. Okay. Lalu Clarissa. Hello Clarissa, where are you, Clarissa? Okay. Casey. Casey? Okay. Baik. Kita hari ini akan belajar tentang cara menyatakan pendapat dan pikiran, atau yang dalam bahasa Inggrisnya expressing opinion and thought. Oke, jadi sebelum memulai mata pelajaran, sebelum mulai materi yang baru itu, ada yang masih ingat materi yang minggu lalu? Materi tentang kata kerja, verb. Ada yang masih ingat tentang verb dan pengertian kata kerja dalam bahasa Inggris itu apa? Ada? Oke, Alwi silakan. Verb. Ya, betul sekali. Jadi kata kerja dalam bahasa Inggris itu adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan tindakan dan perilaku atau subjek. Jadi mau kasih contoh, kalau contoh kata kerja, ibu akan misalkan kasih contoh dalam bahasa Inggrisnya. Jadi he talks too much. Jadi he itu he itu sebagai subjek karena dia menunjukkan orang. Kalau talks itu berbicara, talks. Jadi dia mulutnya bekerja untuk berbicara. Oke? Nah, jadi materi hari ini tentang expressing opinions and thought. Nah, jadi Miss akan baca tentang materinya atau menyatakan pendapat dan pikiran. Oke. Baik. Ya, tunggu sebentar. Everybody. Oke. Jadi saya akan menjelaskan deskripsi singkatnya tentang materi hari ini. Jadi materi ini bertujuan untuk melatih peserta didik dalam menyampaikan pendapat dan pikiran.
Jadi kita dituntun untuk berpikir secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan ungkapan yang tepat atau memberikan pendapat kita bagaimana, seperti itu. Lalu pembelajaran ini dilakukan untuk melalui kegiatan diskusi, role and play dalam bentuk tes, teks opini, lalu presentasi kelompok. Jadi nanti kita bikin kelompok untuk Ibu nanti akan bagikan kita membentuk kita dalam kelompok. Oke. Lalu ada komponen inti. Komponen inti dibagi dari komponen inti ada yang namanya kompetensi awal. Oke. Jadi kalian peserta didik telah mempelajari ungkapan dasar dalam percakapan sehari-hari. Oke, percakapan sehari-hari itu mampu memahami struktur kalimat sederhana. Jadi kalimat sederhana ini kita belajar selama ini tentang kata kerja, conjunction atau kata sifat. Jadi nanti kita disatukan. Jadi disatukan bagaimana, Miss? Disatukan nanti kata kerjanya kita bikin kita mau berbicara itu kan bekerja, terus kita kasih opini begitu. Lalu dalam ini kita perlu jadi dalam komponen intinya ini profesi pelajar Pancasila yang diharap. Nah, di sini kita beriman dan bertakwa. Sarana dan prasarana, jadi kita siap suruh menyiapkan buku tulis pasti semuanya udah ada, paket. Lalu apa tujuan pembelajarannya? Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat mengidentifikasikan ungkapan yang digunakan untuk menyatakan atau menanggapi pendapat. Jadi setelah kita diskusi, teman presentasi, kelompok ini presentasi, kelompok lain diminta untuk memberikan sebuah tanggapan atau memberikan pertanyaan. Dari pertanyaan muncul sebuah tanggapan. Tanggapan itu bukan berarti sebagai bukan berarti sebagai penolak, tapi menambahkan yang mungkin menurut kelompok ini, alangkah baiknya jika ditambahin seperti begini gitu. Lalu yang kedua, menggunakan ungkapan menyatakan pendapat dan pikiran dalam percakapan sehari-hari. Lalu yang ketiga, menulis teks opini sederhana dengan struktur dan bahasa yang tepat, dan seterusnya. Lalu materi pembelajaran ini. Nah, di materi pembelajaran ini kita akan belajar tentang pengertian expressing opinions, yang berarti menyampaikan pendapat atau menyampaikan pandangan atau pendapat pribadi terhadap suatu hal. Lalu expression talks-nya yang berarti menyampaikan ide, pikiran tentang sesuatu. Oke. Lalu fungsi kita mempelajari tentang pandangan atau pendapat terhadap opini, itu menyampaikan pandangan pribadi terhadap suatu isu. Jadi kita diminta untuk
memberikan alasan kita kenapa sampai kita tidak sepakat dengan kelompok yang ini. Gitu. Lalu ungkapan yang digunakan jika menyatakan pendapat. Kalau dalam bahasa Inggris kita akan bilang I think. I think. Lalu ada in my opinion. Lalu yang ketiga ada I believe that. Lalu from my point of view, seperti itu. Lalu menyetujui pendapat. Menyetujui pendapat akan diawali dengan that's true, tentu saja. You alright. Lalu I agree with you. Terus kalau menyatakan tidak setuju, I don't think so. I'm not sure about that. Lalu contoh dialognya. Misalkan kasih contoh dan dialog menyatakan pendapat tidak setujunya. Ada yang ngantuk. Oke. Ini kan lama sebentar. Lalu contoh dialognya itu what do you think about? Oke, kita akan masuk ke dalam contoh dialognya. Pertama, what do you think about online learning? Lalu si B menjawab, in my opinion, it is very helpful because we can study anywhere. I agree with you, but sometimes it's hard to focus at home. Lalu teks opininya menyatakan topik terhadap problem utama, lalu kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran ini di introduction to explain opinion ini, siswa diminta untuk memahami pengertian dan fungsi ungkapan pendapat kegiatan. Lalu pertemuan kedua, siswa mampu menggunakan ungkapan persetujuan ketidaksetujuan. Lalu ada pertemuan yang ketiga, nanti kita akan bahas tentang building opinion text. Siswa mampu menulis teks opini sederhana kegiatan. Lalu pertemuan 4 dan penilaian. Nah, di sini nanti Miss akan memberikan kalian tugas ya dalam bentuk tes tertulis ataupun kuis. Terus nanti Miss juga akan kasih kalian lembaran latihan di setiap mata pelajaran, di setiap pertemuan, setiap habis pembahasan materi pertama. Nanti diakhiri Miss akan kasih kalian lembaran soal yang nanti akan dikerjakan. Jadi dikerjakan waktu di jam sekolah. Oke. Jadi belajar tentang menyampaikan pendapat atau ungkapan. Jadi teman-teman diharapkan untuk melakukan diskusi. Nanti kita akan berdiskusi kelompok ya. Diskusi kelompok nanti dibagikan dalam beberapa kelompok. Oke.
Jadi sebelum itu mungkin ada yang ingin bertanya. Oh, next pertemuan berikutnya Miss akan melakukan sebuah kuis, tapi kuisnya itu per individu. Nanti Miss kasih pertanyaan, kalian akan menjawab, yang bisa menjawab Miss akan kasih sesuatu. Kita surprise ya. Oke. Jadi materinya hari ini sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan lanjut untuk bahas pengenalan. Oke, baik, sebelum mengakhiri mata pelajaran hari ini, Miss mau bilang terima kasih sudah mau mendengarkan mata pelajaran Miss hari ini. Oke. Mungkin ada pertanyaan tentang materi ini? Ada anak-anak? Ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, Miss tutup sampai di sini. Dan seperti biasa,